Aroma pasar subuh selalu sama, campuran bau tanah basah, sayuran layu, dan asap rokok kretek murah. Bagi Aksa, bau itu adalah bau kemiskinan yang ingin ia lupakan. Ia berdiri di depan pintu rumah tuanya di pinggiran kota, menatap sepasang sandal jepit yang sudah tipis sebelah. Sandal itu milik ayahnya Pak Danu. Selama 20 tahun, Aksa menyimpan amarah yang membeku di dadanya. Baginya, ayahnya adalah pria kasar yang tidak pernah punya waktu untuk bertanya tentang cita-citanya. Pria yang lebih peduli pada tumpukan kangkung di pasar daripada nilai raportnya. Kini, ia pulang bukan untuk rindu, melainkan untuk mengurus pemakaman pria yang selama ini ia benci. Ingatan Aksa melompat ke masa remaja. Saat itu hujan lebat, dan ia harus pulang sekolah. Ayahnya datang menjemput dengan motor butut yang knalpotnya berisik, mengenakan kaos oblong bolong dan celana yang terkena lumpur pasar. Teman-teman Aksa tertawa kecil. "Itu ayahmu, Sa? Kok kayak kuli panggul?" Aksa merasa wajahnya terbakar. Ia menolak naik ke motor dan memilih jalan kaki menembus hujan, membiarkan Pak Danu mengikutinya perlahan dari belakang tanpa sepatah kata pun. Tidak ada pelukan, tidak ada tanya kenapa. Hanya suara mesin motor yang terbatuk-batuk, seolah mengejek rasa malu Aksa yang membuncah. Meja makan adalah tempat paling sunyi di rumah mereka. Hanya ada bunyi denting sendok beradu dengan piring seng. Pak Danu selalu makan dengan terburu-buru, tangannya yang kapalan dan hitam oleh getah sayuran terlihat gemetar saat memegang sendok. Pernah suatu kali Aksa mencoba bicara tentang keinginannya kuliah di kota, namun Pak Danu hanya menjawab singkat. "Cari uang itu susah, jangan banyak mimpi." Kalimat itu seperti sembilu bagi Aksa. Ia bersumpah akan pergi sejauh mungkin, menjadi orang sukses, dan membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpa dukungan emosional dari pria yang ia anggap tidak berperasaan itu. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Aksa sudah mengemasi kopernya, siap menuju ibu kota. Ia sengaja pergi pagi-pagi sekali agar tidak perlu berpamitan. Namun, di gerbang kampung, ia melihat sosok ayahnya berdiri di samping pangkalan angkot, memegang bungkusan plastik berisi nasi uduk dan tempe goreng. Pak Danu tidak bicara banyak, hanya menyodorkan plastik itu, dan berkata, "Makan di jalan." Aksa menerimanya tanpa melihat mata ayahnya. Ia masuk ke dalam angkot tanpa menoleh ke belakang, membawa dendam yang ia bungkus rapi dalam ambisi untuk tidak pernah kembali lagi ke rumah ini. 10 tahun berlalu tanpa komunikasi yang berarti. Aksa telah menjadi manajer sukses di sebuah perusahaan besar. Ia mengira kesuksesannya adalah bukti kemenangannya atas sikap dingin sang ayah. Namun, sebuah telepon singkat dari tetangga mengubah segalanya. Pak Danu telah berpulang saat sedang menyusun dagangannya di pasar. Aksa pulang dengan perasaan hampa, bukan sedih. Ia memasuki kamar ayahnya yang berbau minyak kayu putih. Di bawah kasur tipis yang sudah tidak empuk lagi, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Dengan tangan gemetar, ia mencongkel kunci itu, mengharapkan rahasia atau harta. Namun yang ia temukan hanya lembaran kertas. Di dalam kotak itu, terdapat tumpukan surat yang tidak pernah dikirim, semuanya ditujukan untuk Aksa. Aksa mengambil satu surat yang kertasnya sudah menguning. Tulisannya cakar ayam, sulit dibaca, namun penuh dengan kejujuran yang menusuk. "Aksa, Bapak minta maaf kalau tangan Bapak terlalu kasar untuk mengusap air matamu. Setiap kali Bapak ingin memelukmu, Bapak ingat tangan ini bau busuk sampah pasar. Bapak tidak ingin bau itu menempel di bajumu yang bersih. Bapak diam karena Bapak takut kata-kata Bapak yang bodoh ini justru akan mematahkan semangatmu yang tinggi." Surat berikutnya menceritakan tentang kejadian di sekolah dulu. "Waktu kamu malu Bapak jemput, Bapak menangis di bawah hujan supaya kamu tidak lihat. Bapak tahu Bapak memalukan, tapi Bapak tidak punya uang buat beli jas hujan baru, atau motor yang bagus. Uang yang Bapak punya Bapak tabung sedikit demi sedikit untuk uang pangkal kuliahmu nanti. Bapak sengaja bilang, cari uang itu susah, supaya kamu belajar menghargai setiap keringat yang jatuh." Aksa mulai terisak. Kebencian yang ia pelihara selama bertahun-tahun mulai luruh, berganti dengan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Di dasar kotak, ada sebuah buku tabungan tua atas nama Aksa. Isinya mengejutkan. Ada setoran rutin setiap minggu selama 15 tahun terakhir, dalam nominal kecil. 20.000, 50.000, hingga mencapai angka yang cukup untuk membeli sebuah rumah mungil. Di selipan buku itu, ada foto Aksa saat wisuda yang didapatkan Pak Danu entah dari mana. Di balik foto itu tertulis, "Anakku Aksa sudah jadi orang hebat. Bapak bangga, meskipun Bapak hanya bisa melihatmu dari jauh karena takut membuatmu malu." Aksa memeluk buku tabungan itu erat-erat, menyadari bahwa diamnya ayahnya adalah doa yang paling berisik.
Aksa berjalan menuju pasar, tempat ayahnya menghabiskan separuh hidupnya. Ia menghampiri Bu Ratna, penjual jamu yang sudah berjualan di sana sejak ia kecil. Bu Ratna menatap Aksa dengan mata berkaca-kaca. "Aksa, akhirnya kamu pulang. Bapakmu itu tiap pagi selalu cerita tentangmu. Dia bilang lihat ini foto anakku di koran, dia hebat kan? Dia tidak pernah makan enak di sini, selalu bawa nasi dari rumah, supaya uangnya bisa dikirim buat kamu di kota. Dia sering pingsan karena kurang istirahat, tapi tidak pernah mau berhenti kerja." Aksa mendengarkan dengan hati yang hancur, menyadari betapa butanya ia selama ini. Matahari mulai terbenam saat Aksa berdiri di depan makam ayahnya yang masih basah. Ia tidak lagi melihat seorang pria kasar yang membosankan. Ia melihat seorang pahlawan yang memilih untuk menjadi jahat, agar anaknya bisa menjadi kuat. Ia berlutut, menyentuh tanah merah itu, dan berbisik, "Maafkan Aksa, Pak." Aksa baru paham sekarang. Cinta seorang ayah terkadang memang tidak berbentuk kata-kata manis atau pelukan hangat, melainkan dalam bentuk keringat, tangan yang kapalan, dan diam yang penuh pengorbanan. Aksa pulang dengan satu pelajaran berharga. Jangan pernah menilai cinta hanya dari apa yang terlihat, karena yang paling tulus seringkali tersembunyi di balik hal-hal yang paling kita benci.